UGM menolak memberikan 1 lembar dokumen kepada kami, tapi mereka memberikan ratusan dokumen kepada Polda Metro Jaya. Nah, itu indikasi mensrea kan, niat jahat. Kalau rektor UGM diganti, kalau Kapolri diganti, ini secara formal kasus ijazah ini akan sudah beda nanti penyelesaiannya. Jadi ini kuncinya tinggal 2 sebenarnya. Rektor UGM dan Kapolri. Ini ada pertarungan antara kuasa terang dengan kuasa gelap, persenggokolan kuasa gelap. UGM sedang secara kasual, secara informal, secara rileks ingin membela personal Jokowi agar UGM tidak membuka informasi itu. Pemilihan rektor di universitas negeri itu Kemendikbud itu punya veto suara 35%. Kemudian Majelis Wali Amanat 65%. Majelis Wali Amanat UGM itu dipimpin oleh Pratikno. Pemilihannya itu menang total lah. Kalau misalnya UGM tetap tidak mengakui, itu apa disebutnya? Blow on, plonga-plongo lah, kayak junjungan yang mereka coba lindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sebagaimana kita tahu bahwa pada 10 Maret 2026, Komisi Informasi Pusat, satu lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin keterbukaan informasi publik, sudah memutuskan bahwa Universitas Gadjah Mada atau UGM harus membuka sebagian dokumen milik mantan Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Ada satu hal yang sampai saat ini belum jelas. Apakah semua yang disyaratkan dalam keputusan itu atau semua yang diputuskan dan harus dilakukan UGM sudah dilakukan? Untuk itu, maka pada Madil kali ini kami menghadirkan Mas Lukas Suarso yang sebagaimana kita tahu adalah salah satu dari personel Bon Jovi, satu lembaga yang meminta agar UGM secara terbuka membuka dokumen-dokumen yang terkait dengan Pak Jokowi tersebut. Terima kasih untuk sudah hadir, Mas Lukas. Ingin langsung saja, Mas. Apakah sampai saat ini Bon Jovi sudah menerima apa yang seharusnya diterima dari UGM berupa dokumen-dokumen yang diputuskan untuk dibuka kepada publik itu oleh KIP? Belum. Jadi memang UGM ini bersikukuh untuk menolak membuka dokumen-dokumen informasi terkait dengan ijazah Jokowi yang lagi kontroversi. Nah, ini yang memang aneh. Tapi saat ini kita sedang menjalani maraton seminggu 2 minggu sekali gugatan UGM yang menolak putusan Komisi Informasi. Jadi pada Maret ya, tadi di pengantar Maret 2026, Komisi Informasi sudah memutuskan gugatan Bon Jovi terhadap 4 institusi, semuanya kita menangkan. KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo, plus UGM. Jadi kita menang, mewajibkan instansi-instansi tersebut untuk memberikan dokumen yang kami minta. KPU sudah menjalankan putusan KIP itu, tapi UGM bukan saja tidak mau memberikan, tidak mau mematuhi, tetapi malah melawan, menolak putusan itu. Jadi dengan mengajukan banding ke PT UN. Nah, dan kita sudah sidang yang keempat ini, yang terakhir kemarin, hari Kamis kemarin, sidang untuk mendengarkan keterangan saksi ahli. Nah, saya sedikit cerita tentang yang menarik dari sidang PT UN ini adalah sidang PT UN itu sebenarnya sifatnya hanya administratif kan, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara. Jadi tidak lagi membahas substansi sebenarnya, karena substansinya sudah selesai. Putusan Komisi Informasi Pusat itu sudah, kalau dalam bahasa Belanda, inkrah. Sudah berkekuatan penuh, tetap ya, tidak bisa dipersoalkan sebenarnya. Nah, tetapi UGM mencoba secara administratif mempertanyakan dengan mengajukan banding itu. Nah, dari persidangan yang sedang berlangsung di PT UN itu kelihatan UGM itu
kayak menyepelekan satu atau ogah-ogahan atau tidak serius. Contoh yang paling terlihat adalah perwakilan dari UGM tidak pernah hadir di sidang PT-UN itu. Mereka hanya dihadiri oleh pengacara, kuasa pengacara yang mewakili. Memang sih dalam sidang PT-UN memang lazimnya atau biasanya memang pengacara yang hadir. Tapi untuk menunjukkan keseriusan kami di tim Bon Jovi itu selalu kekuatan penuh. Semuanya hadir, 8. 3 prinsipal dan 5 kuasa. Jadi ada pemandangan yang jomplang ini. Hakim dengan terhormatnya tuh dengan seragam. Kemudian di sisi kanan dari UGM 2 orang pengacara yang kebetulan tampilannya agak culun ya, muda-muda soalnya. Maaf bukan karena mudanya tapi culunnya. Kemudian dari pihak kami sebelah kiri itu senior-senior kan, pengacara kami kan umumnya senior dan kami prinsipal selalu hadir. Mbak Leoni, saya dan Herman. Ya. Nah, dari itu juga menunjukkan kan apakah seseorang atau kelompok ini mana yang serius atau tidak. Tapi terlepas dari tampilan itu yang lebih menyedihkan adalah UGM tidak rapat terakhir itu, sidang terakhir misalnya ditawari oleh hakim kan pada sidang sebelumnya untuk apakah mau mengajukan saksi ahli. Saksi ahli itu penting untuk memperkuat argumen. Jadi kenapa UGM merasa perlu banding, menolak atau melawan putusan Komisi Informasi. Nah, kami serius. Kami ajukan tidak kurang dari mantan anggota Mahkamah Konstitusi. Profesor Dr. Marwarar Siahaan. Nah, bukan saja beliau mantan hakim Mahkamah Konstitusi, beliau juga mantan rektor kalau tidak salah di Universitas UKI Kristen, ya. Kemudian ya dia juga pernah jadi ketua hakim pengadilan di salah satu provinsi kalau nggak salah Lampung. Jadi pengetahuannya, pengalamannya itu sangat top notch, sangat memadai untuk memberikan kesaksian sebagai ahli. Dan dari sidang terakhir itu yang paling unik adalah tentu sebagai pakar hukum yang langitan, Prof. Marwarar Siahaan itu menjelaskan dengan jelentreh detail-detail pertanyaan kami kan. Dan kemudian yang menarik ada pertanyaan dari hakim PT-UN. Pertanyaannya agak unik ya. Jadi pertanyaannya begini, apa yang harus kami lakukan sebagai hakim PT-UN, sebagai majelis hakim PT-UN menghadapi kasus ini? Karena bagi kami, ya itu pernyataan dari kami belum pernah menyidangkan kasus seperti ini, di mana putusan PT-UN digugat, ditolak, dibanding. Jadi apa yang mestinya kami lakukan gitu kan sebagai pertimbangan gitu. Nah, dengan tegas Marwarar itu ya kalau misalnya memang belum ada jurisprudensi dan belum ada aturan main yang sifatnya jelas, ya memakai logika saja lah. Apakah dalam memutuskan memakai ini kan persoalan antara kepentingan publik dengan kepentingan personal. Bon Jovi menggugat informasi dokumen terkait keterbukaan dokumen dan informasi terkait ijazah Jokowi karena lagi kontroversial. Dan publik ingin tahu 2 tahun terakhir ini loh ini bukan kasus ecek-ecek karena Indonesia dibuat gaduh oleh isu kontroversi jasa Jokowi ini. Sementara UGM sedang secara kasual, secara informal, secara rileks ingin membela personal Jokowi agar UGM tidak membuka informasi itu. Nah, Pak Marwarar itu menegaskan itu. Jadi kalau dalam sistem bernegara yang sehat, demokratis, tentu kepentingan publik harus lebih dikedepankan kepentingan personal. Nah, karena kan UGM itu sebenarnya hanya ingin kepentingan Jokowi atau kepentingan UGM sendiri. Bahwa UGM tidak perlu repot-repot mencari data, dokumen, informasi terkait ijazah Jokowi yang kemungkinan mereka
ada dua kemungkinan ya, tafsir saya ya. Mereka memang tidak punya karena buruk sekali dalam hal dokumentasi, arsip pengarsipan. Atau yang kedua yang jabang bayi jangan sampai ketemu. Itu memang ada niat untuk bersekongkol menyembunyikan informasi ini. Nah, itu yang ini nanti pelan atau cepat atau lambat akan ketahuan lah ini. Apakah memang UGM hanya masalah inkompeten, tidak profesional dalam menyediakan arsip, atau memang betul-betul ada niat untuk menyembunyikan. Dan ini lebih parah sebetulnya. Dalam wacana kami terus terang sebagai kampanye opini publik, ini ada pertarungan antara kuasa terang dengan kuasa gelap, persengkokolan kuasa gelap. Nah, kan silakan kalau UGM terlibat dari itu. Kalau yang persekongkolannya antara pengacaranya Jokowi, paling buruk Pratikno, nggak apa-apa lah ya. Tapi kenapa UGM? Kayak Star Wars aja ya? Emang. Tapi Star Wars dalam dunia ini, bukan dalam perang fisik ya, tapi lebih perang batin, perang pemikiran, keterbukaan. Mas, sebetulnya kalau dari guliran di KIP, kemudian sekarang juga masih di PT UN, kira-kira apa sih yang menjadi alasan paling kuat dari UGM untuk menolak? Ya, UGM itu tetap kekeh ya, sampai terakhir kemarin. Jadi basa-basi misalnya kan kemarin hakim menawarkan apakah dari pihak kuasa UGM mau menanyakan kepada saksi ahli. Yang dipertanyakan hal-hal yang sudah lelah, letih ya, boring. Jadi apakah menurut saksi ahli ijazah Jokowi itu termasuk dokumen yang tertutup atau terbuka? Ya, kan itu ditanyakan Pak Marwara, jelaslah jawabannya. Dokumen ijazah presiden itu dokumen terbuka lah. Jadi akhirnya memang intinya satu-satunya argumentasi UGM itu hanya satu, menyangkut soal data pribadi. Ya, nah ini perlu kita jelaskan di sini sedikit agak detail ya. Data pribadi itu kan memang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Karena kan di era internet ini memang data pribadi sering disalahgunakan ya. Tetapi dalam konteks itu sebenarnya substansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu untuk menemani Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kalau Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu intinya semua dokumen informasi harus dibuka, kecuali dokumen dan informasi yang dikecualikan. Nah, salah satu dari 5 item dokumen yang dikecualikan itu adalah data pribadi. Nah, tapi data pribadi itu dibagi menjadi 2. Data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat khusus. Nah, data pribadi bersifat umum itu data pribadi yang memang itu rahasia, tapi biasanya dipakai untuk urusan administratif. Anda ngurus izin SIM, ngurus apapun yang sifatnya butuhan KTP sampean, nama, kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain yang itu yang ada di KTP itu biasanya itu data pribadi umum dan itu tidak terlalu ketat. Biasanya longgar. Boleh dibuka atau ditutup terserah Anda. Nah, kalau ijazah? Ijazah itu nanti masuk wilayah abu-abu memang. Nah, saya jelaskan dulu yang data pribadi kedua ya. Data pribadi yang bersifat khusus. Nah, data pribadi yang bersifat khusus itu spesifik, menyangkut catatan data kesehatan. Apakah Anda punya penyakit dalam, kanker, dan sebagainya. Itu memang itu hak Anda, tidak boleh dibuka. Kemudian data biometrik, retina mata, kemudian sidik jari dan sebagainya. Nah, dan catatan-catatan lain yang sifatnya memang publik tidak perlu dan tidak boleh tahu gitu ya. Nah, ijazah, nah ini masuk wilayah dikecualikan atau tidak itu tergantung siapanya, subjeknya. Kalau orang umum kita bukan pejabat publik, itu juga data pribadi yang tertutup. Kalau kita tidak ingin itu dibuka, tidak boleh dibuka. Tetapi kalau itu menyangkut pejabat publik dan ijazah itu dipakai untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik sebagai presiden, gubernur, wali kota, dan jabatan-jabatan publik lain, itu sudah dikecualikan, dianggap
tidak lagi tertutup. Harus terbuka. Iya, karena proses untuk mencalonkan itu kan juga melalui proses yang diverifikasi banyak pihak. Jadi bukan lagi tertutup. Nah, itu sudah jadi putusan Komisi Informasi. Itu sudah clear. Nah, tapi UGM sampai detik terakhir sidang kemarin masih menganggap itu tertutup. Ketika keterangan yang kemudian diungkap seterang itu, sejelas itu, dan berkonsekuensi hukum, mengapa UGM tetap kekeh, tetap double lah kasarnya? Ya, karena kembali dua hal tadi yang saya singgung ya. Itu karena untuk menutupi kelemahan UGM, PPID UGM, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bahwa mereka tidak punya data itu, atau mereka memang sengaja menyembunyikan, bersekongkol. Kalau mereka tidak punya, ya gimana lagi? Kan itu sudah dijawab, mereka tidak punya. Sebagian bilang tidak punya. Tapi kalau yang kedua, nah itu yang harus kita bongkar. Jadi intinya gini, ketika gugatan ke KIP terhadap UGM itu kita ajukan pada bulan Oktober 2025, itu kan kita meminta sekitar 20 dokumen ya. Dari 20 dokumen itu UGM tidak memberikan satupun dokumen yang kita minta. Jadi mereka hanya menyebut 3 catatan. Dari 3, kita kan meminta 3 kategori dokumen ya. Nah, tidak punya, dokumen tidak ada dalam kuasa kami, atau dokumen sedang ada dalam kuasa kepolisian. Jawabannya itu saja. Nah, kalau mungkin sekedar mereview ulang ya, saya sebut saja ya. Sebenarnya apa sih yang diminta Bon Jovi dari UGM ini? Yang kami minta 1, ijazah asli. Dalam permintaan itu spesifik, kalaupun kita tidak diberikan, kita paling tidak boleh melihat ijazah asli, ditunjukkan. Itu 1. Yang kedua, kita minta salinan ijazah asli itu. Kemudian kita minta transkrip nilai. Nah, transkrip nilai biasanya ada di belakang ijazah kalau nggak salah ya. Kemudian kita minta KRS dan KHS. Kartu rencana studi dan kartu hasil studi. Permintaan kita spesifik setiap semester. Jadi kalau dia 5 tahun sekolah, harus 10 KRS, KHS. Kemudian kita juga minta skripsi. Salinan tentu ya. Kita minta surat tugas pembimbing. Kita minta berita acara sidang tugas akhir. Kita juga minta SK yudisium. Kemudian kita minta bukti pendaftaran. Buku wisuda, permintaan yang lain-lain misalnya legalisasi ijazah, kemudian permintaan verifikasi ijazah dari eksternal, kemudian yang lain-lain kita minta beberapa standar operasional prosedur, SOP tentang yang nanti itu terkait dengan misalnya apakah UGM punya SOP tentang apakah foto ijazah itu boleh pakai kacamata atau tidak. Kemudian apakah ada SOP tentang permintaan legalisasi. Jadi misalnya KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat ketika memproses pencalonan Jokowi sebagai wali kota, gubernur dan presiden, itu apakah mengajukan surat ke UGM untuk meminta legalisasi? Apakah hanya datang minta cap gitu aja? Kalau antar lembaga kan mestinya lebih formal dong, ada surat menyurat dan sebagainya. Itu kan menunjukkan saling hormat antara dua. Betul. Dan apakah semua prosedur-prosedur yang terkait antar lembaga itu ada SOP-nya, termasuk penyimpanan, arsip dan sebagainya. Nah, sop-sop itu tidak ada satupun yang diberikan, ada list dari 20 itu. Dari 20 yang diminta dan beberapa begitu detail, itu ada nggak ketika tidak diberikan itu alasan yang kuat? Alasannya itu tadi, menjadi 3 kategori itu. Kategori itu ya. Dokumen tidak ada dalam kuasa kami, 2 dokumen diserahkan kepada kepolisian. Nah, yang kedua ini kan lucu. Kalaupun diserahkan ke kepolisian kan punya salinan. Itu artinya blunder dari lembaga yang tidak serius atau ingin menyembunyikan sesuatu ya. Saya masih tetap memegang penghormatan saya kepada UGM sebagai satu universitas tertua bahkan ya. Universitas pertama yang di ini kan kalau saya tidak salah di sama Bung Karno juga diresmikan. Apakah mungkin UGM dengan nama besarnya setidak seceroboh itu atau sebetulnya kita harus memberikan
peluang bahwa yang tidak kredibel ini bukan UGM, tapi rejim UGM saat ini. Rejimnya ya, pemerintahan UGM saat ini, Rektor. Saya pasti, jawaban saya jelas pasti itu karena perilaku Rektorat UGM sekarang, pejabat-pejabat di Rektorat UGM. Ya, karena kan kita tahulah polemik pemilihan Rektor UGM-nya periode 2022-2027 kalau nggak salah ya, Prof. Novi ini, dia kan dipilih oleh rezim era Jokowi, yang waktu itu kenapa pemilihannya mutlak, menang mutlak, karena Majelis Wali Amanatnya, MWA, Majelis Wali Amanat UGM itu dipimpin oleh Pratikno. Jadi yang saya dengar pemilihannya itu menang total lah, menang kayak musyawarah mufakat 95% lah, mungkin ya. Yang saya ingat begini, dari referensi yang saya ingat bahwa waktu itu pemerintah juga baru mengesahkan undang-undang atau peraturan pemerintah baru menyangkut pemilihan rektor, di mana ada klausul baru pemilihan rektor di universitas negeri itu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya veto suara 35%. Kemudian Majelis Wali Amanat 65%. Nah, rangkaian-rangkaian itu sepertinya kan innocence, tapi itu kayaknya memang antara ini sengaja untuk prakondisi lah ya. Prakondisi untuk merekayasa pemilihan, memuluskan ya. Dengan Ketua Majelis Wali Amanatnya Pratikno, ya kan bisa dengan cara yang benar atau tidak benar. Kemudian apalagi Kemendikbudnya yang pasti pro Jokowi punya suara 35%, ya jadinya 95% menang lah. Kalau itu yang dikatakan oleh Mas Lukas, berarti sangat besar peluang bahwa yang terjadi itu mungkin semacam kong kali kong. Ya, sejak awal memang dikondisikan dalam arti memang untuk salah satunya upaya nanti memastikan menutup kasus ini. Kalau ada hengki-pengki ya. Mungkin kan sudah diantisipasi nih. Waktu itu kalau nggak salah kasus ini kan sudah muncul tahun 2022 kan. Nah, di 2022 waktu itu Bambang Tri sama Gus Nur kan sudah mempersoalkan ya. Bukunya Bambang Tri bahkan lebih lama dari itu. Nah, mungkin itu salah satu antisipasi memastikan bahwa rektor UGM nanti yang terpilih, dan terpilih kan 2022 sampai 2027 adalah orang yang kooperatif dengan Jokowi, melindungi Jokowi dan sebagainya. Jadi ini bukan satu kebetulan, kalaupun ini semacam analisis ya. Jadi analisisnya kebetulannya terlampau vulgar gitu. Nah, Mas, jadi kembali kan pertanyaannya adalah apakah ini UGM atau hanya rezim pemerintahannya? Ya ini seperti politik Indonesia saat inilah. Apakah Indonesia ini sekarang sekacau ini atau pemerintahannya yang sekarang? Pemerintahan era Jokowi yang berlanjut ke Prabowo yang kacau, itu sama. Dan saya melihat ini ada korelasi, ada paralelitas. Jadi kekacauan-kekacauan yang dibuat oleh struktur organisasi pemerintahan dan di UGM yang tidak kompeten, tidak profesional, dan menyembunyikan sesuatu. Mas, ini kan harga yang sangat mahal kalau misalnya memang apa yang tadi kita duga ada semacam kong kali kong, harganya kan mahal. Menjadikan UGM satu lembaga yang sangat terhormat dengan sekian puluh ribu alumninya dan sekian puluh ribu juga yang sekarang masih belajar. Yang dilakukan oleh katakan saja rejim UGM yang ada saat ini. Mengapa di dalam tidak terjadi gejolak? Artinya orang-orang benar yang kemudian melihat sesuatu yang sungsang terjadi di UGM tidak bersuara. Adalah, kan ada sekelompok alumni UGM yang mengajukan civil lawsuit kan di Solo. Ada beberapa dan suara-suara pribadi. Tapi memang harus saya akui, mungkin yang sedang dialami teman-teman UGM yang kritis-kritis misalnya itu suasana kikuk lah. Mereka tidak ingin ikut-ikutan menyerang UGM misalnya. Kalaupun menyerang rektoratnya gitu, menyerang pimpinan UGM saat ini. Jadi mereka lebih baik abstain gitu, no comment dan sebagainya, biarkan proses ini berjalan. Tapi memang ada beberapa orang teman ya alumni UGM yang saya tanya, yang saya
percaya bahwa dia cukup punya nalar yang bagus, mereka itu umumnya juga merasa memiliki informasi bahwa betul Jokowi pernah kuliah dan di UGM, dan betul seperti yang secara apa ya, secara sumir disampaikan Rektor UGM dalam 2 kali testimoninya gitu. Tapi kan problemnya kalau situasi ini tidak menjadi polemik berkepanjangan, kontroversi berkepanjangan, testimoni-testimoni seperti itu ya boleh saja. Tapi kalau sudah menjadi satu konflik, satu kontroversi yang begini gaduh, tidak bisa kita mengandalkan testimoni kayak Rektor UGM atau testimoni teman-teman kita yang mempunyai feeling itu memang kemungkinan asli. Karena akhirnya yang harus kita bongkar adalah kalau memang asli kenapa jadi serumit ini? Sesuatu yang asli, sesuatu yang jujur, benar, bersih, itu sederhana gitu. Tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu dengan dalih apapun. Seperti ginilah, 2 kali Rektor UGM, Novi itu, membuat pernyataan, membuat press conference, yang saya sebut dengan istilahnya testimoni, itu kan sambil lalu. Orang talking head aja. Orang ngomong, oh bahwa betul ini pernah kuliah, bla bla. Tapi kalau kita sandingkan lagi, itu ada kesalahan-kesalahan ucap, entah sengaja, entah bawah sadar. Misalnya yang pertama menyebut bahwa Jokowi benar mendapatkan ijazah lulus pada bulan Oktober 1985. Tapi yang kedua menyebut bulan November. Nah, akurasi kecil ini itu menunjukkan adanya loophole, adanya kesalahan-kesalahan yang mestinya tidak terjadi. Alih-alih hanya ngomong, show, tell, hanya menunjuk. Jangan hanya show, harus show, don't tell gitu. Itu apa namanya? Itu basis adagiumnya jurnalisme kan? Dan juga untuk hal-hal untuk membuktikan sains itu, membuktikan satu persoalan yang terkait dengan temuan dokumen dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau Rektor UGM menyebut Jokowi lulus pada Oktober 85, ini adalah bukti. Ya, kan nanti kalau yang masih ragu akan mengecek buktinya gitu kan. Bisa kan. Tapi selalu ada ketika ada dispute, itu ada bukti yang bisa diverifikasi. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang hanya diselesaikan dengan testimoni. Soal kacamata, ijazah pakai kacamata, apakah boleh. Nah, itu semuanya tidak diselesaikan dengan pembuktian, tapi dengan opini-opini saja. Nah, kan kalau omongan sambil lalu nggak apa-apa, tapi untuk kontroversi yang sudah sedemikian parah, sudah bertahun-tahun dan melibatkan pengadilan lagi, ya semestinya tidak begitu. Karena gini, oke, Jokowi, UGM itu menganggap tidak terlampau serius soal ini, boleh. Tapi ya jangan dong UGM kemudian menggunakan undang-undang fitnah itu loh. Apa istilahnya melakukan kriminalisasi. Jadi dibiarkan saja ini polemik antara yang menganggap ijazah palsu atau asli. Jadi tidak ada hukum yang dipakai. Gitu. Tapi ini kan menjadi persoalan serius ketika Jokowi dengan menggunakan rekayasa aparatnya, memakai kepolisian untuk mengkriminalisasi orang, mengkriminalisasi dengan ancaman sampai 12 tahun lagi, menggunakan UU ITE segala macam. Nah, jadi tidak fairnya begini, di situ pilihannya adalah Jokowi kalau tidak mau peduli, tidak akan saya tunjukkan hak saya, yang membuktikan adalah yang menuduh, kan gitu-gitu omongan yang berkali-kali disampaikan. Ya udah, dia berargumentasi itu, tapi ada kelompok yang akan terus menyerang juga. Biarkan masyarakat akhirnya terbuka. Sebenarnya kan gini, salah satu yang dipertarungkan itu adalah opini publik kan. Dulu kan orang seperti saya juga nggak terlalu peduli ketika 3 tahun lalu, karena punya asumsi, ya masa ini kan sudah sudah mencalonkan wali kota, gubernur, presiden, masa sih ijazah palsu? Apakah nggak diverifikasi? Nah, pertanyaan-pertanyaan asumtif itu kan sekarang terjawab semua. Setelah proses ini dibuka gitu kan. Kami sudah mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA dan universitas salinannya gitu kan. Dan kita belum tahu adalah ijazah aslinya seperti apa. Dan beberapa asumsi itu ternyata memang ngawur gitu. Misalnya gini, apakah Jokowi lulus SMA 6? Jadi polemik kan?
Ternyata bukan. Kan? Ternyata ketika dokumennya kita dapatkan, ijazah SMA Jokowi, enggak. Jokowi itu lulusan sekolah STTB, istilahnya sekolah tinggi transi apa gitulah. Itu belum ada SMA 6. Nah, kenapa Jokowi tidak mengakui saja bahwa dia lulusan STTB itu? Bukan SMA 6. Bukan SMA 6. Dan ketika kita cek misalnya temuan kita yang kita dapatkan dari KPU itu, memang ijazahnya bukan SMA 6. Jadi untuk apa maksudnya? Apakah itu kesengajaan? Kalau kesengajaan untuk apa? Kalau tidak sengaja, kenapa ketidaksengajaan itu berulang gitu? Ya. Jadi 3 riwayat hidup Jokowi itu beda-beda. Detail-detailnya gitu. Tiga-tiganya 3 versi. Iya. Nah, kalau bayangin kalau orang normal seperti Anda punya daftar riwayat hidup, kan pasti ada daftar riwayat hidup versi tahun berapa itu? 10 tahun lalu ketika menjabat wali kota, terus ketika gubernur kan tinggal ditambah aja. Betul. Jabat presiden tambah apa? Nah, yang lucu misalnya riwayat hidup yang terbaru itu seingat saya ya, itu tidak dijelaskan tentang data pekerjaan Jokowi bahwa dia terakhir pernah jadi wali kota, jadi gubernur atau. Nah, itu detail-detail itu akan terungkap itu hanya dengan dokumen. Tidak bisa dengan testimoni yang seperti tadi kita dilakukan oleh testimoni rektor itu testimoni kayak tetangga sebelah gitu. Tidak ada bedanya. Antara testimoni seorang rektor yang universitasnya sedang dipertanyakan apa betul mengeluarkan dengan tetangga saya yang mendapatkan info dari membaca koran atau media sosial. Itu salah satu fatalnya UGM dalam menangani kasus ini adalah terlalu easy going, terlalu casual, terlalu informal. Tidak ada menunjukkan etikat serius gitu. Saya ingat di Madilog di beberapa bulan berapa bulan lalu, saya menyarankan UGM dedikasikan satu website, 1, 2, 3 halaman di website sampean UGM atau di Mading untuk menunjukkan kopi-kopi data-data itu selesai itu. Nah, kembali dalam persidangan ini, kalau UGM ya dalam hal ini kuasa advokatnya itu mau menunjukkan itu di dalam sidang KIP tadi sebelum PTUN ini. Case close, selesai. KHS ini kami punya, KRS kami punya. Artinya selama ini sebetulnya Mas Lukas melihat bahwa UGM sengaja membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Apa ini indikasinya? Memang buying time atau apa? Ya, 2 hal itu tadi. Ya, memang itikatnya dengan menggugat ke PTUN itu memang buying time ya. Karena kalaupun nanti PTUN memutuskan memenangkan Bon Jovi, dia akan melakukan kasasi. Setelah kasasi PK. Nah, ini dari putusan Komisi Informasi bulan Oktober, ini sudah Maret, ini bulan Juli. Sudah berapa? 3 bulan, 4 bulan. Dan nanti kalau memenangkan kami lagi, Bon Jovi akan mengajukan kasasi. Butuh 3-4 bulan lagi dan sebagainya. Apa akhirnya yang mereka coba jadi target menurut perkiraan Mas Lukas? Ya, seperti saya sampaikan itu ada 2 kemungkinan. Mereka ingin menutupi kelemahan mereka sendiri bahwa mereka tidak punya itu. Memang serius mereka tidak punya. Tapi ya ini saya ada bocoran kan kami sudah menerima data tentang 505 dokumen yang diserahkan oleh masing-masing KPUD, UGM. Bukan. Bukan. UGM menolak memberikan 1 lembar dokumen kepada kami, tapi mereka memberikan ratusan dokumen kepada Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Nah, kami sedang telisik satu persatu untuk membantah pernyataan mereka yang tidak ada dalam kuasa kami dan tidak punya salinan. Nah, kalau mereka ternyata memberikan kepada kepolisian tapi tidak memberikan kepada kami, nah itu indikasi mens rea kan, niat jahat untuk menutupi keterbukaan informasi publik, untuk melanggar itu. Adakah kemudian hukum kita memberikan sanksi atau hukuman terutama pada pihak-pihak yang memang sengaja melakukan hal itu, buying time apa-apa? Ya. Paling enggak ini di internal lembaga PPID-nya harus diberi sanksi, dipecat atau kalau itu memang
kesalahan dari PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi pegawai UGM-nya. Kalau kesalahannya pada kalau itu sistemik misalkan PPID-nya nanti itu nanti dia melakukan pertobatan, pengakuan, kami diperintahkan oleh UGM untuk menutupi dengan segala cara. Nah, ya kita gugat lah. Namanya ternyata melakukan kejahatan berusaha menutupi informasi keterbukaan publik yang seharusnya diketahui publik jadi tidak diketahui. Nah, itu yang saya terus terang agak sedih ya. Kok bisa ya UGM tidak menunjukkan kaliber universitas yang punya kesadaran ini gitu. Satu, bahwa sebenarnya forum sidang Komisi Informasi itu adalah sidang bagi UGM untuk membantu dirinya, membantu Jokowi. Kalau memang dia UGM punya dokumen-dokumen aslinya, dokumen-dokumen menunjukkan yang bukan hanya testimoni tapi bukti evidence bahwa betul Jokowi mengikuti proses perkuliahan di UGM tuntas sehingga mendapatkan ijazah yang otentik. Nah, gitu. Mas, kalau misalnya suatu saat nggak tahu kapanpun itu terbongkar kemudian bahwa ada kong kali kong yang tadi kita jadikan salah satu peluang yang terjadi, apakah alumni lah ya, alumni UGM bisa melakukan sesuatu tuntutan hukum kepada seseorang yang mereka anggap sudah mencemari alma maternya? Mestinya. Dan saya rasa kalau nanti terbukti ya misalnya palsu gitu ya. Kan ada tindak pidananya, pemalsuan ijazah. Itu kan di KUHP lama setahu saya ancamannya 6 tahun. Ini untuk pelaku ya. Kalau untuk mereka yang katakan saja kalau ada oknum ya, gampangnya begitu. Menutupi. Masuk dalam wilayah itu dader, apa istilahnya dalam hukum kan dader. Membantu menutupi kejahatan. Ya, jadi bisa diadili. Karena begini Mas, secara common sense ya misalnya. Tadi Mas menganalogikan sebagai tetangga yang hanya memberikan testimoni, berasumsi. Nah, bagaimanapun kan teman-teman di UGM ini pendidik, ya. Pendidik, saya kira tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa apa yang disebut positivisme itu, bahwa bukti itu berbicara, kan gampang sebetulnya. Tunjukkan aja bukti. Dan itu sebetulnya kan sudah bukan sesuatu yang harus kita bicarakan karena mereka pasti lebih tahu. Iya. Mereka pendidik. Betul. Iya. Nah, itu yang paling menyedihkan kan itu justru. Kita itu semula ketika menggugat ke KIP, yang kita khawatirkan yang mati-matian mau nutupi kan KPU. Karena ya mungkin waktu itu prasangka kita KPU bagian dari persekongkolan kuasa gelap untuk memenangkan Jokowi, gitu kan. Nah, berlanjut ke Prabowo. Nah, di luar dugaan betul-betul KPU ternyata kooperatif, walaupun di sidang awal memang masih ini. Ya. Tapi kan bukti ya, ini bukti bukan testimoni nih. KPU pusat khususnya sempat ingin menutupi itu kan ketika mereka mengeluarkan surat keputusan KPU tahun 2025, di mana di situ ada 26 daftar data pribadi yang sifatnya tertutup. Tidak boleh dibuka. Saya ingat ya. Nah, waktu itu diprotes, kemudian hanya dalam waktu 1 bulan dikeluarkan Agustus, September dicabut. Nah, itu sudah bisa menjadi bukti bahwa KPU out of ignorance atau sengajaan ingin membantu menutupi kejahatan pemalsuan ini. Kejahatan waktu itu kan yang disasar bukan hanya Jokowi tapi Gibran. Gibran kan juga Gibran ini episode berikutnya lah, kita fokus dulu. Karena kan Gibran juga bermasalah ini ijazahnya. Nah, itu niat jahat menutupi itu barangkali KPU sudah melakukan pertobatan ketika akhirnya kan ngelawan itu. Waktu di sidang di KIP, KPU juga menolak melakukan uji itu, di mediasi juga melawan. Tapi begitu putusan dari Majelis Komisi Informasi diketok palu, mereka langsung memberikan. Nah, ini secara hukum, sesuatu yang sudah dilakukan, sebuah kejahatan dalam tanda petik sudah dilakukan dengan mengeluarkan surat itu, apakah itu langsung kemudian terhapus dengan pertobatan itu?
Ya minimal gimana sih kalau dalam dunia spiritual orang bertobat mau diapain sih? Tetapi ya akhirnya nanti kan ini ada KPU kan juga sedang digugat tuh, ada yang gugat juga ya. Bonatua kalau nggak salah, Bung Bonatua juga gugat. Tapi kalau nanti babon kasusnya terungkap, ijazahnya terbukti palsu, pasti kan akan ada efeknya. Jadi gugatan kepada Jokowi misalnya nanti bayangan saya gugatan terhadap putusan-putusan penting kebijakan Jokowi harus dipersoalkan di pengadilan dan termasuk lembaga-lembaga yang menutup-nutupi itu. Dan kenapa kasus ini menjadi rumit kan karena ini bukan hanya menyangkut personal Jokowi kan akhirnya. Karena negara yang tidak profesional, sloppy gitu, sangat buruk kinerjanya. Nah, sangat buruk bisa jadi kesengajaan atau karena memang tidak kompeten. Nah, itu nanti yang harus kita bongkar, nggak bisa kita biarkan lah ini. Termasuk di UGM ini harus dibongkar apakah ini hanya soal kelemahan itu arsip, tidak profesionalitasan, apa ada niat jahat yang istilah saya itu ada kuasa gelap yang ikut UGM ikut terlibat dalam upaya menutupi ini kuasa gelap ini. Nah ini kan sudah berlangsung sekian lama Mas, dari mulai sidang-sidang KIP kemudian sekarang sidang-sidang PT UN. Seberapa persen keyakinan bahwa kuasa gelap itu wujud dengan yang tadi hanya soal dokumentasi yang nggak baik, kemudian secara opini publik saya rasa ya dari pengamatan sambil lalu saya memang sekarang isu ini kan bukan hanya isunya si Bambang Tri, Gus Nur, atau isunya waktu itu Egy Sujana yang paling teriak paling keras waktu. Sekarang kan hampir kalau Anda perhatikan di media sosial publik yang punya nalar baik, yang punya cukup independensi untuk menilai, itu sudah mulai bergeser yakin bahwa ada something wrong lah minimal. Ada sesuatu yang ditutupi lah. Kemudian kalau para termul-termul yang cenderung itu kita nggak usah ngomong lah. Mereka kan karena kalau bukan dibayar atau karena memang cinta buta, fanatisme pada Jokowi, jadi orang-orang yang tidak perlu didengar suaranya. Tapi ada orang yang mungkin independen, tapi ada kecenderungan mencoba mengexcuse. Kan jawabannya selalu gini, ya untuk apa sih diungkit-ungkit? Ya, kalaupun palsu terus kenapa? Yang penting kan Jokowi perform menjadi presiden gitu-gitu loh. Perform gimana? Meninggalkan kerusakan seperti ini? Artinya kerusakan-kerusakan yang dilakukan Jokowi itu dimulai dari ini. Kalau proses genetik ketika dia mencalonkan itu sudah salah, palsu, bagaimana bisa ditolerir kepalsuan dan kan bisa jadi semacam jurisprudensi. Betul, yang penting itu. Jadi niat kami kan memang Bon Jovi waktu itu mempersoalkan dengan menggunakan KIP itu memang ada 3. Pertama, satu tentu ingin mengungkap soal ijazah, apakah diperoleh dengan benar, prosesnya benar dan sebagainya, asli atau tidaknya itu ya. Yang kedua adalah memastikan bahwa untuk pembelajaran bagi PPID di berbagai instansi pemerintah, pejabat pengelola informasi harus bekerja dengan baik. Negara maju selalu dimulai dengan arsip yang bagus, penyimpanan dokumen yang bagus, karena itu penting untuk mengevaluasi dan sebagainya. Yang ketiga bagi publik dan bagi orang-orang yang ingin berkompetisi itu menjadi pejabat publik, tidak bisa selonong boi kayak gitu, tidak bisa seenaknya. Ini ke depan nanti kalau mau mengajukan diri menjadi pejabat publik, wali kota, gubernur, presiden akan ada dipersoalkan keasliannya, validitasnya, otentisasitasnya. Jadi bangsa ini harus belajar dari kasus ini, jadi tidak bisa dibiarkan. Nah kalau kasus ini dibiarkan tertutup dan ternyata menang, satu dan lain hal, misalnya nanti orang-orang yang aktif ini di kerangkeng gitu. Kan menurut saya itu untuk menang secara total udah sulit lah. Kalau saya simpel aja. Kalau rektor UGM diganti, kalau Kapolri diganti, ini secara formal kasus ijazah ini akan sudah beda nanti penyelesaiannya. Jadi ini kuncinya tinggal 2 sebenarnya. Rektor UGM dan Kapolri. Rektor UGM 2027. Kapolri kan sebetulnya sebentar lagi pensiun 2027. Malah isunya Agustus ini mau diganti. Kenapa pemerintah tidak ikut untuk segera mengklirkan persoalan sehingga kemudian suhu yang selalu panas itu paling tidak bisa mendingin? Ya ada 2 yang kalau ini tafsir politis ya, betul. Atau
Ya, karena sebenarnya pemerintahan Presiden Prabowo kan mengambil untung dari isu ini. Sengaja membiarkan, tidak cawe-cawe dan tidak merasa perlu untuk misalnya membentuk tim fact finding. Normalnya di negara-negara demokrasi kan kasus-kasus kontroversial level negara itu kan ada tim fact finding kan. Dari segala soal termasuk ijazah ini. Tapi kan itu tidak dilakukan karena kan Prabowo juga walaupun keberlanjutan, tapi kan melihat satu-satunya pesaing kita adalah Jokowi kan, apa yang disebut dengan SOP ini, Solo geng Solo, polisi Jokowi dan itu dengan terus dibiarkan kelompok-kelompok yang mempertanyakan itu untuk terus menyerang, kan isunya terus hidup. Nah, jadi itu. Dan apakah ini nanti akan ada tuntas? Kita lihat aja setelah rektor UGM diganti dan polisi diganti. Mas, selama proses di KIP, kemudian sekarang juga masih di PT UN, adakah sesuatu yang membuat Mas sangat terkejut berkaitan dengan apa yang dilakukan UGM atau mungkin argumen-argumen yang dikemukakan? Ya, yang paling membuat saya terkejut adalah ternyata UGM tidak memahami substansi Undang-Undang Keterbukaan Publik. Tidak memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ini buktinya apa? Ketika diminta melakukan uji kompetensi uji konsekuensi oleh Majelis Komisi Informasi, mereka tidak memahami bahwa uji konsekuensi itu harus mengundang pihak independen. Tidak hanya antar orang UGM sendiri. Itu udah berkali-kali saya bilang ya. Kemudian juga sampai detik-detik terakhir, bahkan sampai sidang PT UN kemarin, masih merasa ijazah pejabat publik, ijazah Jokowi, itu merupakan data pribadi yang dikecualikan, yang ditutup, tidak boleh disebar. Nah, kalau UGM saja tidak memahami substansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, bagaimana pula dengan instansi-instansi pemerintah lainnya gitu. Dalam arti gini, saya ingat ini ucapan Majelis Komisi Informasi waktu di sidang awal ya. UGM waktu itu dinilai kaufinistik karena menolak mengundang pihak independen untuk uji konsekuensi. Kalau diskusi antar mereka sendiri ya untuk apa? Namanya uji konsekuensi ya justru harus melibatkan BNN. Yang kedua, UGM dianggap tidak memahami itu tadi mekanisme prosedur Undang-Undang Keterbukaan Informasi, misalnya adalah menganggap bahwa perbedaan antara data pribadi dan data publik itu masih bingung. Dan mereka masih berkukuh sampai sekarang. Dan kemudian juga menganggap bahwa yang boleh mengajukan informasi publik itu adalah badan publik. Jadi Bon Jovi bukan? Bon Jovi itu dianggap tidak punya legal standing untuk mengajukan dokumen-dokumen yang pada saat itu. Di KIP ataupun sekarang, pernahkah kemudian majelis hakim di kedua tempat ini menegaskan bahwa Bon Jovi punya legal standing? Iya, di amar putusan itu disebutkan bahwa kami Bon Jovi memiliki legal standing. Kalau misalnya UGM tetap tidak mengakui, itu apa disebutnya? Double, pusing, tidak mengerti atau apa? Kan mereka blow on. Saya rasa blow on ya, plonga-plongo lah kayak junjungan yang mereka coba lindungi. Jadi itu yang mengherankan kami, bahkan sampai sidang ahli kemarin, Kamis kemarin, masih menilai bahwa kami masih bersikap ijazah Presiden Jokowi adalah data pribadi yang tertutup. Jadi sama sekali mengabaikan putusan-putusan hakim itu, putusan Majelis Informasi itu. Jadi ya memang tidak bisa diharapkan UGM dalam kasus ini akan menjadi faktor yang membantu Indonesia membuka ketertutupan ini. Bon Jovi mengajukan gugatan atau apapun namanya ya, kemudian diterima oleh KIP, kemudian terjadi sidang, dan sidang kemudian memutuskan UGM
menolak sama sekali. Dan seolah-olah kalau dalam bayangan kami yang awam ini, dia tidak mendapatkan konsekuensi apapun dari daplek namanya kalau dalam bahasa Jawa, dari ketidakacuhannya. Iya. Dari ketidakpeduliannya, dia tidak mendapat sanksi apapun. Ya karena itu memang tipikal orang keras kepala yang tidak mau tidak punya namanya. Iya, keras kepala yang cenderung blow on itu ya. Dalam arti gini ya, kita bisa moga-moga ini hanya tim kuasa pengacaranya atau PPID-nya atau segelintir pejabat rektoratnya. Tapi ya kalau orang melakukan kejahatan misalnya ya memang mereka harus bersikukuh itu sampai detik terakhir, sampai berharap kasus ini akan hilang atau menghilang. Itu kan ini proses mengulur waktu ini kan paralel nih yang dilakukan UGM di sidang Komisi Informasi PT UN dengan yang dilakukan pengacara-pengacara Jokowi di sidang pidana fitnah, pencemaran nama baik. Kan ada skenario, ada informasi Jokowi bagaimana caranya akan dibuat agar tidak perlu bersaksi sebagai korban di sidang itu, sehingga kemenangan Roy Suryo di sidang pra-peradilan, kemudian eksepsi Dr. Tifa yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dakwaan jaksa yang memang sengaja ada beberapa kesalahan itu nanti bisa mengindikasikan pengadilan pencemaran nama baiknya bisa diputus untuk tidak berlanjut. Jadi kasusnya dianggap kalau eksepsinya si Tifa diterima, ya selesai. Dalam arti kasus sidang pencemaran nama baiknya tidak berlanjut karena dianggap dakwaannya tidak kuat. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah itu kalau sidang pencemaran nama baik tidak dilanjutkan, tidak ada putusan, gitu, dianggap tidak sah. Kan harus digugat nih Jokowinya kan, kan mestinya begitu. Tapi gugatan terhadap Jokowi ini kan selalu gugatan perdata dan Jokowinya nggak pernah bisa hadir, nggak boleh tidak hadir. Jadi yang hadir ada pengacaranya. Nah itu yang kenapa sebagian pengacara di kasus ini, kasus pencemaran nama baik itu menganggap poin paling penting ini harus bisa usahakan agar Jokowi hadir memberi kesaksian. Jokowi duduk di kursi saksi korban, tetapi akan menjadi kursi terdakwa itu bagi dia nanti. Karena segala pernyataan-pernyataan dia, segala pertanyaan-pertanyaan dari pengacara kan sudah disusun sedemikian lengkap untuk mempersoalkan apakah ada semacam konsistensi dalam menjawab banyak hal kan, dari masalah soal kacamata, soal sisiran rambut, soal kumis, kemudian hal yang sepele itu atau yang substansial menyangkut skripsinya. Kan akan ditanya apakah dia ingat berapa IPK-nya, kan dia nggak ingat. IPK saya cuma 2. Nah kan nggak bisa ngomong gitu, masa IPK. Kemudian kenapa pengakuannya dia pernah kuliah di jurusan teknologi kayu yang jelas-jelas tidak ada. Kenapa dia mengaku-ngaku dosen pembimbingnya Kasmujo yang kemudian dia ralat sendiri. Nah itu akan ada refleksi ya, kontroversi selama 2 tahun terakhir ini akan dikemas dalam satu persidangan di kursi ketika Jokowi di sidang sebagai saksi. Itulah hal yang paling ditakutkan. Dan gini, Jokowi itu kan orang yang retorikanya kurang bagus kan ya, ngomongnya nggak jelas, ngalor ngidul dan sebagainya. Nah, dia akan dipermalukan di sidang itu. Nah, itu yang mati-matian sedang diusahakan supaya itu tidak terjadi. Nah, kalau selama ini bahkan untuk urusan dokumen saja pihak Jokowi, saya katakan pihak ya, pihak Jokowi bisa bisa berbuat kopuh, ya artinya sebetulnya bisa dipastikan bahwa beliau tidak akan hadir pada sidang apapun. Ya kita lihat, karena kan ada teori-teori lain lah. Semula kan mereka akan nawar di sidang melalui Zoom. Cilakanya di KUHP yang baru itu dimungkinkan sekarang. Via Zoom itu? Melalui Zoom. Nah kalau melalui Zoom kan nanti gini, kalau dia nggak bisa jawab, sinyal putus. Kan gitu-gitu. Bisa direkayasa untuk hal-hal agar Jokowi tidak perlu menjawab. Mas,
Kalau itu sudah bisa bukan diprediksi sebetulnya. Kalau itu diprediksi sebagai salah satu cara untuk meringankan Pak Jokowi, artinya kan sebetulnya dari sejak awal sudah ada kesangsian yang tebal di publik tentang beliau, tentang apa-apa yang Ya kalau publik yang nalar itu udah jelas lah. Dengan berbagai dalih, dengan kasus yang berlarut-larut ini udah pasti ini orang yang sedang menyembunyikan sesuatu gitu. Istilah saya waktu itu kan skeleton in the closet, tengkorak di dalam lemari yang disembunyikan. Tapi kan ijazah ini tengkoraknya tidak di lemari, tengkoraknya itu dipajang di jendela. Jadi ya nggak ada pilihan lain kecuali satu, bertobat, mengakui apa yang terjadi, bahwa ya minimal dia bisa mengakui inilah. Saya tidak tahu menahu prosesnya. Kan sudah ada, ingat nggak? Termul yang bilang begini, ijazahnya memang palsu, tapi Jokowi tidak tahu menahu soal itu. Karena dia hanya menyerahkan, jadi yang membuat ijazah palsu itu adalah tim suksesnya. Nah, dalam hal ini kan PDI nanti yang dipertanyakan, kan? Tapi PDI kan nanti juga bisa berdalih. Ya, kami kan tidak selalu mendetail gitu kan. Kami percaya saja. KPU kan juga gitu dalam persidangan. Kan kita kejar waktu itu. Apakah KPU pernah melakukan verifikasi faktual di lapangan? Apakah datang ke UGM untuk bla bla bla, untuk bertanya ke UGM betul atau tidak bahwa legalisasi ijazah ini benar diminta? Dan kita tahu legalisasi ijazah itu kan bermasalah karena stempelnya beda warna, tidak ada tanggalnya dan sebagainya. Dan itu kan sudah kami kompilasi pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan kami yang tidak ikut persidangan itu juga sedang merekonstruksi inkonsistensi, kejanggalan, anomali dan sebagainya. Mas, kalau misalnya ini pertanyaan kami yang terakhir, kalau misalnya suatu saat dan saat-saat itu sepertinya sudah sangat dekat ya, immediate future katakan seperti itu, seberapa persen kemungkinannya bahwa ini akan menjadi jalan keluar yang paling mungkin bagi pihak Pak Jokowi dibanding tobat, menyatakan kesalahan atau apalah terbuka yang lain? Ini kan lebih ringan. Dia melakukan kesalahan tapi kemudian mengaku. Tapi tidak tahu menahu gitu. Ya, itu dalih yang paling tapi kan tidak tahu menahu tidak melepaskan kewajiban hukum dia sebagai orang yang mencalonkan diri, mestinya dia memastikan dong, ngecek dan sebagainya. Ketika formulir-formulir untuk pencalonan dikirim, masa dia tidak memastikan semuanya sudah benar gitu. Artinya sebetulnya semua jalan keluar apapun atau semua kemungkinan apapun itu buruk. Ya. Ini saya analogikan ya. Saya analogikan dengan sidang kejahatan kemanusiaan di Nuremberg. Hitler, Nazi Hitler ya. Itu para pembantu-pembantu Hitler ya yang ikut Holocaust itu kan pada tetap bersikukuh. Mereka melakukan itu atas demi kebesaran bangsa Jerman, Third Reich, bahwa dan sebagian berdalih mereka tidak tahu ada kamp konsentrasi dan sebagainya. Tapi kan memang harus ada secara politis. Yang pertama harus selesai itu memang politik Indonesia harus terbuka dulu total. Nah, kalau rejim keberlanjutan ini tidak bisa melakukan itu, memang kita harus menunggu ada satu proses kayak minimal kayak tahun 98. Ada reformasi ganti pemerintahan yang akhirnya dengan ganti pemerintahan kan suasana baru, paradigma baru, pemikiran baru bisa diadili semua satu persatu. Nah, dengan diadili akan ketahuan itu. Tapi kalau rezim pemerintahan yang berkelanjutan ini bertahan, ya paling nggak ini terganggu gitu terus lah. Tapi feeling saya nggak nyampe tahun depan lah. Apapun ya, apakah karena ada pergantian kekuasaan, ada revolusi sosial, kan katanya Indonesia ini punya siklus 30 tahunan. 45, 45, 65, 98, dan bulan Agustus kemarin sudah ada prakondisi seperti kemarin kita baru memperingati Kuda Tuli, Huru Hara 27 Juli 1996. 2 tahun kemudian Presiden Soeharto yang dianggap begitu maha kuat dan sebagainya jatuh juga karena krisis ekonomi. Nah,
Saya nggak tahu, itu kan ada paralel. Tahun 2025 ada Huru Hara Agustus. Pemicunya ada salah satu anak yang kepelindas itu kan, Barakuda apa itu. Nah, 2 tahun. Kita lihat aja 2027. Nah, kalau ekonominya juga makin memburuk, artinya kalau ekonomi makin memburuk kan pemerintahan ini gagal mengkonten gitu ini kan. kok ini banget Mas, yakin banget. Ya karena mau tidak mau situasi yang ketertutupan ini kan sudah menjadi virus pandemi gitu loh. Pada level pemerintahan seperti itu, pada level UGM seperti itu, dan pada level instansi-instansi juga seperti ini kan ada semacam ini ya, ini stupidity yang sedang menyebar ya. Ada program KDMP, MBG yang semuanya pengelolaannya ngawur, ngaco gitu loh. Dan ini ijazah Jokowi itu adalah dunia kecil, mikrokosmos dari politik Indonesia. Terima kasih Mas. Sobat Manilog, konon Imam Syafi'i pernah berpesan, pendapatku benar, tetapi mungkin mengandung kekeliruan. Pendapat orang lain keliru, tapi mungkin mengandung kebenaran. Sebuah nasihat yang mengajarkan kerendahan hati dalam mencari kebenaran, sekaligus keberanian untuk terus mengujinya dengan ilmu dan akal sehat. Malam ini kita mungkin belum memperoleh semua jawaban, belum sepenuhnya mengerti mengapa orang-orang yang kita anggap cerdik pandai itu lebih senang ruwet bin bulet dalam menjawab pertanyaan sederhana publik. Mengapa publik negeri ini pun seolah terus bersedia menjadi penonton sebuah dagelan. Namun mudah-mudahan saja upaya kita selama ini berhasil memperjelas pertanyaannya. Sebab dalam masyarakat yang sehat, kepercayaan tidak lahir dari permintaan untuk dipercaya, melainkan dari kesediaan membuka fakta dan kesanggupan mempertanggungjawabkannya di ruang publik. Kebenaran tidak takut pada pemeriksaan, justru ia menjadi makin kuat ketika diuji. Galileo Galilei pernah berkata, semua kebenaran mudah dipahami setelah ditemukan. Yang penting adalah bagaimana menemukannya. Maka tugas kita bukan tergesa-gesa memihak, apalagi menghakimi, melainkan memastikan bahwa jalan menuju kebenaran tidak pernah ditutup oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. Apalagi hanya sekedar melindungi buruk muka orang-orang tertentu dengan mengorbankan kepentingan warga, bahkan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.